Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema yang kedua, yaitu selalu berhemat energi. Jika sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sumber energi, maka hari ini kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu manfaat energi. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai macam-macam energi. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi untuk melakukan suatu pekerjaan kita membutuhkan sebuah energi. Macam-macam energi yang pertama yaitu energi yang berasal dari makanan. Ini digunakan sebagai sumber tenaga kita dalam beraktivitas sehari-hari. Biasa kita kenal dengan sebutan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Kemudian yang selanjutnya ada energi yang berasal dari listrik. Nah, listrik ini tidak pernah terlepas dari kehidupan kita ya. Contohnya yaitu lampu. Penggunaan lampu pada malam hari untuk penerangan yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian ada setrika, mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada kipas angin, blender, TV, mesin cuci, kulkas, dan masih banyak lainnya. Kemudian energi yang selanjutnya adalah energi dari panas matahari. Energi dari panas matahari biasa kita gunakan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, menjemur padi. Kemudian juga sebagai sumber vitamin D pada pagi hari. Pada tumbuhan, energi dari panas matahari digunakan untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Kemudian energi yang selanjutnya yaitu energi dari minyak bumi. Contohnya adalah bahan bakar yang biasa kita pakai di kendaraan-kendaraan. Terlepas dari penggunaan energi listrik, maka kita juga harus menggunakan listrik dengan poin-poin yang tertentu agar kita terhindar dari bahaya listrik. Nah, berikut cara agar aman menggunakan peralatan listrik yang biasa kita pakai di dalam keseharian kita ya. Yang pertama yaitu tidak menyentuh aliran listrik secara langsung. Kemudian yang kedua, pada saat menggunakan peralatan listrik tidak boleh dalam keadaan basah, terutama tangan atau kaki. Jadi jika basah kita keringkan terlebih dahulu. Kemudian hindarkan stop kontak atau stiker dari air, karena air dapat menyebabkan konsleting atau hubungan arus pendek pada listrik. Kemudian yang selanjutnya, tidak memasukkan benda apapun selain stiker ke stop kontak. Ini terutama benda-benda yang logam, karena benda logam itu adalah benda penghantar listrik, jadi sangat berbahaya. Kemudian tidak menggunakan sambungan kabel yang terkelupas. Jadi saat kabel sudah terkelupas, maka itu sudah tidak layak digunakan. Kemudian tidak bermain di dekat kabel beraliran listrik, karena ini berpotensi terjadinya hubungan arus listrik yang sangat. Kemudian cara menghemat energi. Yang pertama, cara menghemat energi listrik yang biasa kita pakai sehari-hari. Yang pertama, mematikan lampu pada siang hari dan pada saat tidak digunakan. Kemudian yang kedua, mematikan barang-barang elektronik bila tidak digunakan. Misalnya mematikan televisi jika tidak ditonton. Ini juga berlaku pada saat kita mengisi daya baterai di ponsel. Jadi saat selesai mengisi daya baterai di ponsel, maka chargernya harus kita lepas dari stop kontak.
Kemudian tidak sering membuka dan menutup pintu lemari es. Kemudian menggunakan pendingin ruangan AC seperlunya. Ini juga pada saat musim hujan atau dingin, maka kita tidak perlu menggunakan pendingin ruangan atau AC. Kemudian tidak mengeringkan cucian dengan mesin pengering pada musim kemarau. Ini karena pada musim kemarau biasanya matahari bersinar terik, maka kita tidak perlu menggunakan pengering di dalam mesin cuci. Kemudian cara menghemat bahan bakar minyak dan gas. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan mobil dan kendaraan bermotor lainnya, yaitu contohnya pada saat kita akan bepergian dengan teman, maka alangkah baiknya jika kita berboncengan atau satu kendaraan. Kemudian yang kedua, berjalan kaki atau bersepeda ketika melakukan perjalanan jarak dekat ke warung atau ke tempat-tempat yang dekat, maka selain menghemat bahan bakar minyak juga bisa digunakan sebagai olahraga ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, matikan kompor gas jika selesai digunakan untuk memasak. Ini juga selain menghemat, tentu akan sangat membahayakan jika kompor gas tidak dimatikan atau lupa dimatikan. Yang keempat, merawat mesin kendaraan bermotor agar tetap hemat energi. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menghemat energi air. Meskipun air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tapi kita wajib untuk melakukan penghematan energi air ya. Caranya yang pertama yaitu mematikan keran air setelah dipakai. Kemudian yang kedua, menggunakan air untuk keperluan yang penting, misalnya minum, mandi, mencuci, dan memasak. Kemudian yang ketiga, menanam tanaman penyerap air hujan. Ini sangat penting dilakukan untuk menjaga siklus air agar tetap stabil. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selain sumber daya alam bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, maka ada beberapa tumbuhan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Yang pertama adalah kunyit. Manfaat kunyit diantaranya menurunkan demam, obat batuk, sakit gigi, masuk angin, gangguan pencernaan, asma, diabetes, tekanan darah tinggi, jantung, dan asam urat. Kemudian yang selanjutnya ada jahe. Manfaat jahe yaitu menurunkan demam, mengobati masuk angin, dan bahan jamu tradisional. Kemudian yang selanjutnya adalah kencur. Manfaat kencur adalah obat untuk menyembuhkan influenza, batuk pilek pada bayi, batuk, masuk angin, dan sakit kepala. Kemudian yang terakhir adalah temulawak. Temulawak ini mempunyai manfaat yaitu mengurangi rasa pegal linu, rematik, rasa lelah, diare, disentri, radang lambung, penambah nafsu makan. Nah, selain manfaat tersebut, rempah-rempah ini itu juga bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh kita, apalagi di musim pandemi seperti ini, dan juga di peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan ataupun sebaliknya. Nah, setelah kita mengetahui cara menghemat berbagai energi, maka kita juga bisa menuangkan nasihat-nasihat untuk menghemat energi tersebut ke dalam sebuah poster. Ada hemat energi untuk bahan bakar minyak, yaitu merupakan contoh yang pertama. Kemudian untuk menghemat energi listrik, kemudian juga contoh poster untuk hemat air. Atau kalian juga bisa mencari di internet, masih banyak poster-poster hemat energi yang ada di internet. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.